Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Purnamasari, Prodi PGSD NIM 2101156, tentang asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian selang antara ikan hiu, sura, dan buaya. Mereka berkelahi hanya karena merebutkan mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama cerdik, sama-sama tangkas, sama-sama ganas, dan juga sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, tetapi belum pernah ada yang kalah ataupun yang menang. Berakhir mereka mengadakan kesepakatan. Diri sendiri bosan bertali-tali berkelahi, buaya, kata ikan sura. Diri sendiri juga, kata buaya. Apa yang mesti kita lakukan supaya kita tidak berkelahi lagi? Tanya ikan hiu sura kepada buaya. Ternyata ikan hiu sura sudah mempunyai rencana untuk memberhentikan perkelahian mereka. Ikan hiu sura pun segera menerangkan kepada buaya. Untuk mencegah perkelahian ini, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Diri sendiri berkuasa sepenuhnya di dalam air dan mesti mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu mesti yang berada di daratan. Untuk batas selang daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada masa pasang surut. Baiklah, diri sendiri setuju dengan gagasanmu itu, kata buaya. Dengan berada pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak berada lagi perkelahian selang antara ikan hiu sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk membagi kekuasaan. Tetapi pada suatu hari ikan hiu sura mulai mencari mangsa di sungai. Hal ini dilandaskan dengan cara sembunyi-sembunyi supaya buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, akan tetapi pada suatu hari buaya memergoki ikan hiu sura. Tentu saja buaya sangat marah. Buaya sangat marah kepada ikan hiu sura. Karena melihat ikan hiu sura telah melanggar janjinya. Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati, sura? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya buaya. Ikan hiu sura yang merasa tak bersalah tenang-tenang saja. Diri sendiri melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah diri sendiri sudah bilang bahwa diri sendiri adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya. Jadi juga termasuk daerah kekuasaanku, kata ikan hiu sura. Apa? Sungai itu kan tempat di darat. Masih daerah kekuasaanku yang berada di laut. Berfaedah sungai itu adalah kekuasaanku. Buaya ngotot. Tidak dapat. Diri sendiri kan pernah bilang sekiranya di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai, jawab buaya. Kau sengaja membodohiku, sura. Tidak kukira gagasanku cukup kuat dan diri sendiri memang berpihak kepada yang benar. Kau sengaja mengakaliku.
Diri sendiri tidak sebodoh itu, Surah, kata buaya mulai marah kepada Surah. Diri sendiri tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Jadi kau tidak perlu marah Baya padaku, Baya. Lalu Surah pun tak mau kalah. Begitu juga dengan buaya. Buaya pun tidak mau kalah. Karena keduanya tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran pun terjadi lagi. Ikan hiu dan buaya pun bertempur. Pertengkaran ini bertambah seru dan dahsyat. Mereka saling menerjang, saling menerkam, saling menggigit, dan saling memukul. Dalam masa sekejap air berubah menjadi merah. Karena mengalir dari badan ikan hiu dan Surah. Diakibatkan mereka luka-luka. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, buaya mendapat gigitan ikan hiu Surah di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan hiu Surah juga tergigit ekornya hingga putus. Lalu ikan hiu Surah kembali ke lautan. Buaya pun telah merasa puas karena telah mempertahankan daerahnya. Pertarungan ikan hiu yang bernama Surah dan buaya ini sangat membekas di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan perihal jadinya ini. Dari peristiwa ini, selanjutnya diproduksilah bangunan lambang kota Surabaya adalah gambar ikan hiu dan buaya. Namun, berada juga sebagian pendapat asal-usul kota Surabaya berasal dari kata Surah dan Baya. Surah yang artinya jaya, sedangkan Baya yang artinya bahaya. Jadi Surabaya berfaedah selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara Tartar yang akan menghukum Raja Jawa. Seharusnya yang dihukum adalah Kartanegara. Karena Kartanegara sudah tewas terbunuh, maka Jayakatawang yang diserbu oleh tentara Tartar. Setelah mengalahkan Jayakatawang, orang Tartar itu merampas harta benda dan puluhan gadis-gadis cantik untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti ini. Dengan siasat yang jitu, Raden Wijaya menyerang tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkir kembali ke Tiongkok. Selanjutnya, dari hari perihal jadinya kemenangan Raden Wijaya inilah dipilih untuk jadi hari kota Surabaya. Surabaya sepertinya sudah ditakdirkan untuk terus berair golak. Tanggal 10 November 1945 adalah bukti jati dari warga Surabaya. Berani menghadapi bahaya serangan Inggris dan Belanda. Di zaman sekarang, setelah ratusan tahun dari kisah asal-usul Surabaya tersebut, ternyata pertengkaran itu pun masih terjadi, yaitu memperebutkan wilayah air dan daratan terus berkelanjutan. Di kala musim penghujan, kadangkala banjir menduduki kota Surabaya. Pada musim kemarau, kadangkala tempat-tempat genangan air itu pun menjadi daratan yang sangat kering. Nah, itulah asal-usul kota Surabaya. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Surah dan Baya adalah
Janganlah kamu melanggar janjimu, meskipun itu urusan pribadimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.